pelajaran agama kita pada hari ini dengan doa pembukaan. Saya yang bisa memimpin doa ke depan sebelum belajar. Angkat tangan. Ada yang ke depan? Ini doa memulai pelajaran. Ayo silakan ke depan. Assalamualaikum Maria bisa doa ya. Coba topong ya. Oke, ayo semuanya ambil sikap berdoa yang baik. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang dosa ini sekarang waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tepuk tangan semuanya. Baik, itulah hari ini kita sangat bersemangat karena kita akan memulai pelajaran kita, yaitu tentang Yesus sebagai pemenuhan janji Allah. Nah, apa tadi sama-sama? Yesus pemenuhan janji Allah. Siapa di sini hari Minggu itu ke gereja? Katakan. Siapa yang ke gereja hari Minggu itu? Oke. Ya, kita ke gereja itu sebagai tanda kalau kita juga memenuhi janji kita kepada Tuhan Allah Yesus, ya. Sama seperti Allah, Dia memenuhi janjinya dengan mengutus putranya ke dunia. Siapa putranya? Yesus Kristus. Dipenuhinya janjinya untuk keselamatan umat manusia. Bagaimana Yesus menyelamatkan umat manusia? Menyelamatkan manusia dari dosa-dosa dengan cara bagaimana? Iya, disalibkan. Di mana Yesus disalib? Bukit Golgota, yang artinya ya sebelum kisah penyaliban itu Allah sudah mempersiapkan semuanya dengan baik. Diunjuknya salah satu wanita yang baik. Siapa itu? Bunda Maria. Ya, dipilih dia untuk mengandung Yesus putranya ke dunia. Itulah yang kita rayakan kelahirannya setiap hari raya apa? Hari kelahiran Yesus dirayakan pada Natal, ya kan? Bukan 17 Agustus ya. Kalau 17 Agustus hari kemerdekaan, ya. Lalu begitulah Yesus, ya, dibesarkan oleh ibunya dan didampingi oleh Yusuf, ya, sampai Yesus bertumbuh menjadi pribadi yang baik, bijaksana, ya, sehingga dia dikaruniai berkat juga oleh Allah, yaitu mampu membuat banyak mujizat. Siapa yang tahu mujizat yang dibuat oleh Yesus? Menghidupkan orang mati. Ayo ingat-ingat lagi apa? Banyak itu kan. Menyembuhkan orang yang buta sudah berpuluh-puluh tahun. Bisa disembuhkannya. Apalagi? Ingat-ingat lagi coba. Apalagi? Perbuatan-perbuatan ajaib yang pernah dibuat oleh Yesus. Hah? Membuat manusia itu Allah, ya kan? Apalagi? Apa? Iya, menyembuhkan orang lumpuh. Apalagi? Masih banyak. 5 roti dan 2 ikan menggandakan roti dan ikan. 5 roti 2 ikan bisa memberi makan 5.000 orang lebih. Apalagi mujizat luar biasa yang dialami oleh Yesus. Dia bisa menghidupkan orang mati. Kan tahu kalian ceritanya kan? Yang orang mati, yang anak perempuan itu. Yang paling luar biasa seperti berhasil Yesus membuat mujizat menghidupkan yang mati itu. Apa pesan Yesus sama orang-orang yang ada di situ? Oh, diam-diam aja kalian ya. Gak usah kalian bilang nanti saya yang membuat mujizat dia kembali. Tandanya apa? Bagaimana tadi di Yesus itu? Rendah hati, tidak coba kalau kayak kita misalnya sulap, pasti kita panggil kalian kan? Sini, coba lihat dulu saya. Bisa ini saya buat berubah jadi coklat loh, misalnya. Dipanggilkan, padahal nanti bohongnya ya kan? Dia punya coklat dari sini,
kedengarannya gini, oh cepat katanya. Tapi Yesus tidak, ya, dia sangat rendah hati, tidak mau memamerkan kemampuannya sebagai putra Allah. Ya, walaupun pada akhirnya ia disalibkan oleh manusia, ya, manusia yang dikasihinya. Bahkan saat dia tergantung di kayu salib itu, dia masih sempat mendoakan orang-orang yang menyalibkan dia. Apa kata Yesus? Ya Bapa, ampunilah karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Masa tahu apa yang betul-betul disalibkan, ya kan? Padahal tidak punya salah. Dia difitnah, ya kan? Di paku sampai menembus tangan, menembus kaki. Tapi itulah, pada hari keberapa dia bangkit? Pada hari ketiga dia bangkit dari kematian, yang membuat orang-orang yang ada di kota itu heboh sampai terseluruh penjuru dunia. Walaupun pada saat dia bangkit menunjukkan bekas lukanya, ada yang tidak percaya, ya kan? Enggak, itu pasti hantu itu. Kalau udah 3 hari dia dikubur, masa datang lagi? Siapa muridnya yang nggak percaya itu? Oh, Mas. Ya, dari sekian banyak murid ada yang tidak percaya, yaitu Thomas. Siapa aja murid-muridnya rupanya? Ada lagunya kan? Coba dulu kita nyanyikan. 1, 2, 3 ya. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Jeroboam, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Nah, jadi nanti di rumah coba kalian cari, bisa cari di internet atau dari buku ya, tentang bagaimana Yesus sebagai pemenuhan janji Allah. Yesus sebagai pemenuhan janji Allah. Ini nanti cari gambarnya, yaitu mulai dari saat dia dilahirkan, lalu karya hidupnya semasa hidup, ya, lalu kisah penyaliban, dan yang terakhir apa tadi? Ke puncaknya ini, kebangkitan. Ini ya, ini Paskah atau prapaskah? Paskah, ya. Nah, nanti ini kalian cari gambar-gambarnya di entah dari buku lama, bisa digunting ataupun nanti bisa digambarkan, ya. Ini karya hidupnya apa tadi? Itulah yang membuat mukjizat yang dia menjalanikan dengan para murid, tahu kan? Apa yang terjadi? Penyembuhannya, ya, bisa nanti kalian gambarkan satu-satu aja. Lalu kisah penyaliban, itulah gambar salib. Apa tulisan di atas salib Yesus? In, ya. Lalu yang terakhir inilah puncaknya, kebangkitan. Setelah kebangkitan dia naik ke surga, jiwa dan raganya semua naik. Makanya kok nggak pulang sampai sekarang. Siapa lagi? Dia tidak ada, ya. Masuklah Bunda Maria, diangkat jiwa dan raganya. Ada yang mau ditanyakan? Yesus sebagai pemenuhan janji Allah, kalian juga harus menepati janji, ya. Namanya itu udah janji. Misalnya berjanji, ada itu kan setiap Senin selalu pacaran kan, saya berjanji, ya kan, ya. Jadi kita juga harus bisa seperti Yesus yang memenuhi janjinya sebagai putra Allah. Ada yang mau ditanya? Ada. Nah, kalau begitu sekarang Bapak mau simpulkan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu kita diajak untuk bisa mampu menjadi saksi karya keselamatan Allah dalam kehidupan sehari-hari.
hari. Ya, misalnya apa? Bertanggung jawab melaksanakan tugas. Ya, apa tugas kamu di rumah? Coba dulu, Bedi, tugasnya di rumah apa? Nah, Tio, nah, Tia, nah, ada Ines, ada. Ya. Oke, baiklah. Bapak rasa sudah cukup untuk hari ini. Ini nanti Bapak tunggu ya. Maaf, kita akhiri dengan doa sampai bisa. Tio mau lihat di depan aja. Kan, pulang. Berdiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tangan semuanya.